Oke, kok Sandi Wijaya. Ya, oke, kita. Oke, kok ya ini kan mulai bulan Januari ya. Bulan Januari ini kita paling enak ya namanya setting target atau dreams lah ya kira-kira. Kira-kira 6 bulan ke depan ada dreams apa aja? Ada sih ini 6 bulan sih kayaknya yang fokus utama mungkin mau bikin kamar anak. Kamar anak. Kalau dalam 6 bulan terus mungkin bikin gudang juga, tapi itu mah kayaknya di tahun ini mungkin di 12 bulan mungkin. Gudang. Kalau gudang mungkin maksudnya dia di luar budget atau gimana? Ini kan kalau gue lihat bikin kamar anak, tapi masuk juga gudang. Sebenarnya kalau bisa memang nggak terlalu lama sih, karena begitu gue beres kamar anak gue butuh space buat naruh barang. Oh gitu. Ya barang dagangan kan stok barang semua ada tempatnya. Gitu. Ya disatuin lah, ya dienemin boleh lah, cobain siapa tahu bisa 6. Nah, oke. Sebenarnya gue pengen nanya sih kenapa lu pengen buat ini gitu. Kenapa pengen buat kamar anak, terus gudang buat jualan, kenapa nggak yang lain gitu? Kan banyak yang namanya keinginan tuh sebenarnya. Tapi kenapa ini gitu? Kenapa bukannya mungkin lu mau beli kendaraan kah atau apa gitu, atau jalan-jalan ke luar negeri kah? Tapi kenapa malah ini gitu? Kenapa malah gue pengen bikin kamar anak sama bikin gudang buat jualan? Kenapa gitu? Ya kalau soal mobil motor, maksudnya gue juga bukan orang yang demen otomotif banget, jadi gue mah apa yang ada, maksudnya ya mobil ada, motor ada, ya nggak perlu beli lagi gue pikir. Kan terus kalau misalin Kan jalan ada yang lebih bagus kok. Maksudnya ya lu mungkin pakai ya kalau gue bilang ya lu Innova, gue pengen misalnya pengen Innova yang tahun terbaru atau gimana. Atau lu sekarang pakai apa gitu, lu pengen yang tahun lebih baru. Nah, kan ada sebenarnya. nggak segitunya sih. Dulu sih dulu mah sempat pikir teh yang soal seri katanya kan, jadi nanti buat antar jemput anak sekolah, makanya tadinya teh mobil teh 2 kan, tapi di gua teh si garasinya teh cuman harusnya bisa 2, tapi di depan teh ada tiang listrik tau nggak bisa di ini, dan itu akhirnya yang satu teh nyewa garasi malah jadi kos. Oh, rumah lu ada kosnya? Oh enggak, maksudnya jadi biaya. Oh, maksudnya Jadi biaya, makanya jadinya udah aja mobil 1 gitu, dan gue pikir udah ngapain juga ini lagi juga dah. Oh gitu. Jadi mobil motor mah kayaknya gue nggak segitunya. Kalau soal ini kan anak kan memang udah masuk sekolah, gue pikir teh dia ya udah saatnya beren lah punya kamar sendiri. Gue pikir teh bangunin, terus kalau soal gudang jualan ya butuh duit. Gue harus punya, ya kenapa? Lu nggak masukin kayak biaya si anak lu, si Mili misalnya masuk sekolah atau gimana, lu nggak masukin ke sini? Atau itu udah di cover dari usaha lu atau gimana? Biaya sehari-hari mah gue terpenuhi sih. Biaya sehari-hari mah Oke. dari dagangan sendiri. Oh, jadi alasannya itu kenapa lu pengen buat istilah target. Kan Targetnya inilah. ya, kan kemarin kan sebenarnya targetnya mau yang next step-nya TA, cuman kan ya bener sih Om, itu yang lebih konkretnya lebih ini gitu kan kasarnya kan. Iya. Jadi ya kenapa? Soalnya kalau kemarin gua lihat gitu ya, lu kan pengen katanya dari ya targetnya perusahaan sekian gitu kan, gue pengen omset segitu, ya itu kan kurang realistis. Iya. Iya kan, tapi kan kalau lu misalnya jadi nih, gue kamar anak ada nih, udah gitu, gue gudang ada nih, gitu terjadi gitu kan, nanti bulan Juni teh ya atau tahun ini beres gitu. Nah itu kan menjadi suatu bukti gitu bahwa lu teh ada hasil di usaha ini, gitu sih. Kalau gue lihat, makanya gue lihat yang penting lu ngomongin soal apa barangnya gitu kan, yang real ya. bener-bener itu sih. Jadi kenapa pengen ini, karena yang lain mah udah gitu. Ya, tinggal ini yang belum. Lagi nggak ada. Maksudnya kalau lu bilang mau pergi jalan-jalan juga repot dah, masih bayi kan si Lulu. Maksudnya sejauh-jauhnya gue pergi paling daerah Bandung. Kalau mau coba kemarin kan sempat yang si Olip kawin kan ke Jakarta kan, tapi gue teh bawa bayi ke Jakarta, nggak usah kata gue teh. Jadi kenapa? Gue dulu bawa tuh si Jablin ke Jakarta waktu baby. Iya, tapi pasti itu kan PR pisan, bisa Iya. gering naon segala. Jadi
Paling bawa jalan anak-anak jalan juga ya, nunggulah si yang gue yang kecil udah setahun lebih gitu, udah mau setahun setengah gitu, udah bisa jalan segala macam ya mungkin bolehlah pergi kemana. Tapi itu juga nggak akan jauh-jauh, paling kayak Pangandaran apa segala gitu-gitu. Tapi itu kan berarti kan masih tahun depan lagi ya. Udah umur berapa sekarang juga masih bulanan. Oke. Nah itu kan gue Gitu. tadi bilang kalau misalnya bukan misalnya kenapa sih lu pengen dapetin ini. Nah sekarang gue ada pertanyaan lagi nih kok. Kalau nggak tercapai kumaha? Hmm. Ya harus tercapai sih, dah gue kamar anak kalau gudang mesti ada. Kalau gudang mesti ada kan itu kan kasarnya ya fondasi gue dapet kan maksudnya di sini juga nyobain terjun teh kan gue nyoba ikut lu gitu kan. Tapi kan ini teh bukan pengganti pemasukan gue, ini teh tambahan gitu kan. Nah si fondasi gue yang ini harus ada gudang kalau nggak gue ya stok barang masa mau ditaruh di mana bingung. Jadi gue tetap gudang mah harus ada sih tahun ini gue memang harus wajib bangun gudang. Ini kalau gue lihat kamar anak sama gudang gede gudang ya untuk Gede gudang. posnya. Gede gudang. Jadi ini memang mau bikin dak lagi, Ngedak lagi, tambahan. ngedak lagi. Jadi kan bikin fondasi beton lagi segala macam. Tapi murah ya, cuma 70 jutaan ya. Ya maksudnya untuk bikin gudang gitu. Kan gudangnya gue sebenarnya mah cuman kayak ya gini aja 4 kali apa sih ruangan gini doang kan nggak butuh apa-apa. 18 meter. 18 Berarti meter segede ruangan ini. kurang lebih lah. Kurang lebih nanti gue paling pakai besi siku teh ya. Besi siku mah gue bikin sendiri gampang pakai rak. Terus nanti ya ditumpuk. Bangunan 45 juta maksudnya naik bata ini teh. Kenapa? Bangunan teh maksudnya naik bata. Iya naik bata. Bikin rak itunya. besi siku. Berarti barang-barang lu bakal ada di sini. Ya. Kenapa lu nggak beli aja gitu kan ada yang udah jadi si Raknya. tahapan udah jadi itu. Si besi sikunya maksudnya? Enggak sih, maksudnya si raknya udah jadi yang ada. Nah, gua teh seneng besi siku yang gitu teh karena kan pakai itu teh jadi bisa di custom kalau pindah kemana teh sama gua tinggal ukurannya kan kalau itu kan jebret satu. Kalau gua teh jadi bisa gua sekarang bikin teh panjang jadi bisa 2 meter setengah atau enggak? Terus jadi kalau mau lebih pendek kan tinggal bautnya dipindahin. Yang bolong-bolong teh Iya, yang gitu. Lebih custom gitu. Gue butuh ruangan space segini, butuh tinggi segini teh, mau gue bisa diatur-atur. Kan memang bisa ada kayak di S1 juga kan rak jadi gitu kan maksud lo, tapi lebih apa ya? Lebih nggak bisa di custom. Ya kayak gudang gua ini kan sebenarnya juga beli aja. Jadi gua nggak custom. Dulu gua pernah custom malah, aduh hasilnya ya mungkin kurang profesional. Nggak indah sih, memang nggak indah sih bener gitu. Cuman gue mikirnya karena bisa ya itu. Oh yang penting mah lu mah space-nya lah ya. Space kan gudang mah nggak harus cantik. Harus cantik, iya sih. Harus cantik gudang. Maksudnya kan kalau penyusunannya itu terstruktur, lu nggak susah nyari barangnya. Oh ya itu mah harus tetap peraknya makanya gue bikin di rakin juga ditulis semua. Ada alamatnya. Ya gue organisir. Barang ini di mana barang ini gitu kan. Itu mah ada semua. Soal tembok 18 kilo, detail gini ya. Yang itu yang Nippon aja kan segitu 18 kilo. Kusen. 200 sekian sih kayaknya nggak sampai 300 sih. Kusen Cetiao. Murah ya? Gue kusen jadi 3 juta lebih loh. Tergantung kan nggak usah yang gini yang kayu aja. Iya sih. Ada Kayu sih sebenarnya udah Abasyah gitu juga kayaknya sejuta dapat beren. Lebih ya, lebih. 1.700.000 itu teh belum grendelnya, belum ya maksudnya si pembukaannya, belum pintunya, maksudnya belum kuncinya dan lain-lain. Ini hampir 2 jutaan sebenarnya. Dan lain-lain. Total 77 juta. Kamar anak ukuran 12 kali 8,5. Oh gila, tapi detail gini lu ukurin. Gue ukurin sengaja pengen tahu. Luas dinding tuh ini maksudnya buat kan ini. Jadi kira-kira kalau ngecat gue butuh berapa kilo gitu catnya. Sebenarnya butuhnya mah dikemarin dihitung mah kalau 2 lapis kayaknya 12 kiloan cukup. Tapi kan mending beli yang segebret gede gitu. Nanti sisanya bisa dipakai buat gudang. Kan cuma kapur putih gini doang. Ini kayaknya gue lagi berhadapan dengan pemborong ya. Ada apa yang segala ya. Ya ini RAB-nya. Kurang lebih. Oke. Berarti 77 juta sama 12 jutaan ya? Oh enggak yang sorry. Iya dong. Salah. Ini tuh atau dua-duanya sih? Totalnya 77 berarti. Totalnya semua total. 77. Iya, yang ini jumlahnya nggak segitu. Sorry. Oh, total 77 juta. Iya, sorry. Totalnya segitu jadinya. Nah, total 77 juta.
Nah, sekarang kan rata-rata yang namanya, kalau kita ngomongin, Iya. kan mau didapatkan dengan fee dari rumah kan? Iya, pengen dari sini gitu. Oke, fee dari rumah kan rata-rata 2% tuh. Hmm. Nah, berarti kan kita balik tuh, nilai berapa untuk mendapatkan 77 juta, gitu kan? Iya, Nah, istilahnya, iya. dengan 2%. Dan 2%. Nah, berarti 77 juta dibagi 2% nih, berapa ya kira-kira? Coba kita pakai kalkulator ya. 77 juta dibagi 2%. Oke. Jadi sekitar 3,85 M-an. 3,85 M. Nah, sekarang kan kalau fee sama kantor kan 50-50, kecuali nanti lo udah naik itu beda cerita. Ya, 50-50 berarti kan harus dikali 2 nih. Nah, harus dikali 2. 7,7 M. 7,7 M. Terus dibagi 6 bulan. Kita kan setting 6 bulan target nih. Oke, dibagi 6. Oke, berarti 1,3 M lah 1 bulan. Jadi lu ngegolin kurang lebih rumah yang harga segituan. 1,3 M setiap bulan. Make sense lah ya. Iya. Make Masih sense lah. realistis. Sebenarnya masih masuk di akal masih masuk dan gitu, masih. Iya, jujurnya kan ini hitungan kasar. Hitungan kasar. Kalau ngomongin soal bisa nggak lebih lagi, ya kan namanya fee bisa ada yang 3%, terus kadang ada yang oh ini kelebihan nih negosiasi gitu kan, terus dia tadi kemanain, nah bisa ngobrol kan kita, make sense lah sebenarnya. Jadi target lu ya 1,3 M tiap bulan, gitu sebenarnya segituan lah. Nah cobalah kok antara 1 sampai 2 rumah juga udah cukup sih sebenarnya untuk mencapai ini, gitu. Nah, oke, tadi kan gua tanya kalau nggak tercapai gimana? Nah terus kira-kira halangan terbesar lu apa untuk dreams lu? Kalau ini halangan terbesar gue tuh ini loh. Nah gue pengen nanya nih, halangan terbesar lu apa sih? Maksudnya gimana? Ya kan contoh ya kalau kata pendiri Oyo, tau Oyo ya, tau kan? Nah jauhi orang tuamu karena itu akan menghalangi kamu untuk menggapai DPU. Oh ya kan? iya. Jauhi orang ya. Walaupun dia orang tua, gitu kan. Cuman kan dia pasti tong jauh-jauh gitu kan. Nah kayak gitu. Nah kira-kira apa sih halangan terbesar lu gitu? Orang tua, ya enggak sih, bokap gue ya tinggal sama gue sih, cuman kan karena nyokap gue kan udah nggak ada kan, dan Ya, itu mah contoh, tadi itu contoh kok. Iya. Ini maksudnya halangan terbesar, contoh misalnya ini motor gue nih mogok terus gitu kan, nah jadi halangan terbesar gue bisa, atau apa sih kira-kira halangan terbesar lu untuk menggapai mimpi ini tuh? Waktu mungkin. Waktu. Gua agak masih tarik-tarikan antara ngurus kerjaan sendiri sama di sini teh. Jadi waktu ya sebenarnya kalau mau di ini mah bisa sih gitu. Cuman gua aja teh time management masih kacau gitu. Kayak di sini kan ya gua tuh berarti baru berapa? Hampir 2 bulanan ya. Jadi kayak ada lead gini, gua tuh masih belum kayak harusnya kan kayak ada manajemennya gitu. Kalau ini tanggal segini teh gua teh abis ngobrol sama sini, berikutnya gua follow up 2 hari lagi gitu. Nah itu tuh gua teh masih kacau balau gitu ya teh. Lu udah coba pakai ya scheduling penanggalan? Gua follow up si Anu tanggal sekian, jam sekian. Nah masih pakai notes kasar. Cuman gua teh kemarin gua sempat lihat YouTube lagi kapan gitu. Jadi ada beberapa aplikasi yang khusus untuk agen properti. Jadi kayak leadnya segini, nanti bisa penjadwalan, bisa di. Nah gua teh maksudnya kalau ada yang gitu kan ada aplikasi kan pasti lebih simpel tuh nggak, jadi kayak ada apa misalnya teh ada wackernya tinit gitu misalnya, hari ini follow up ke si ini, nah yang gitu-gitu ya teh kan maksudnya kalau udah di ini teh gue pikir pasti bakal ngehemat waktu daripada gue nyariin lagi kadang-kadang kan, atau yang kayak yang kobrok gue teh jadi harus nyari lagi. Di sini kan berantakan, jadi gue teh harus di komputer karena udah di folderin. Nah gitu-gitu tuh nyita waktu sih, nge-inputin. Iya. Itu tuh nyita waktu, tapi bukan berarti nggak bisa, cuman gue tuh masih belum dapat temponya. Mungkin itu sih selama ini gue kerasa semenjak ini waktu sih, gue waktunya masih tarik-tarik. Lagi menjelang hari besar gitu ya. Ya kalau lagi kalau lagi gitu kan ya lu lembur ya, gue lembur terus. Lu kurang sama usaha lu yang udah jalan kan. Iya. Kayak gitu. Gitu. Nah,
dicobalah kok, maksudnya Iya, pakai iya. aplikasi itu. Ya kalau enggak sih, kalau gue pribadi Iya, sih, iya. kalau gue sih pakai kalender bisnis. Nah, gue pengen aja kayak baru gue jadi kalau lu pakai apa gimana? Gue pakai kalender bisnis, Kalender kalender bisnis 30 bisnis gitu ya. Nah itulah. Nama aplikasinya teh. Jadi aplikasi itu teh memang buat manajemen waktu. Oh hari ini gue jam sekian ngobrol sama si ini. Oh nanti jam segini follow up si ini. Gitu. Karena gue kan kadang ketika ya namanya buyer gitu Iya, ya, iya, ketika gue udah follow up, kita nggak follow up lagi, maka 2 hari lagi kan gue ada jadwal nih follow up dia. Ya kita nggak follow up lagi, dia mah hari-hari we gitu kan. Iya, 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 iya. Nah maksudnya itu, oh nge-reminder si ini gitu, follow up rumah yang ini, mau kapan dilihatnya kayak gitu. Oh besok gue mau berkunjung misalnya sama si Pak A gitu Iya, kan. iya, Nah, iya, kayak iya, gitu sih. Gue pakai kalender 360. Gue nggak sampai pakai aplikasi sih nggak. Nggak sampai. Oh, yang dari 360 tuh. Aplikasi itu maksudnya aplikasi khusus untuk agent properti. Gue nggak nggak sampai kayak segitunya. gitu sih. Oh. Cuman ya boleh juga proposalku atau apa, prospekku gitu itu ada. Oh. Nah, tapi ya coba aja. Nanti kita sharing-sharing lah ya. Iya, iya. Soalnya yang gitu-gitu itu nyita waktu sih kata gue. Iya, maksudnya sebenarnya ya kita bisa beres ini dalam waktu misalnya 2 jam. Tapi karena kita nggak ada manajemen waktu, Iya, iya. lewat Bener, ya. Akhirnya kan bener. nggak jadi semuanya. Iya. Kacau gue juga soal waktu. Ya, gitulah sebenarnya. Ya, butuh banget kok itu. Iya, Coba iya. aja. Ya berarti kan hambatan terbesar lu udah Iya, itu. terjawab kan. Waktu. Solusinya Bisa. apa gitu. Ya. Nah, gitu. Terus tadi kan hambatan terbesar. Terus kira-kira apa yang bisa mensupport? Nah, ini udah juga ya aplikasi ya tadi. Ya, aplikasi. Tapi ya ini juga mungkin kan gua harus coba-coba beberapa aplikasi, lihat teman yang paling simpel gitu kan yang itu. Ya mungkin dari kita di record ini lu lihat lagi, oh iya gue tadi nge-record ini aplikasi. Nah, coba lu Iya, mulai iya, action ke situ sih oke. Gitu sih kok. Nah, terus lu pernah nggak sih kok setting kayak gini tapi sebelum lu gabung jadi agent properti ini? Pernah. Oh, waktu kapan tuh? Dulu waktu tahun berapa ya? Pokoknya begitu gua lulus kan gua kerja di bank, terus udah keluar dari bank teh gua itu asuransi Oh, di mana kok? Prudent. Oh, di Prudential. Oh, oke. Diajakin sama ada teman bokap gua. Oh, nah, Temen bokap gua soalnya itu apa sih? AM-nya ya dulu tuh ya. AM-nya pernah ada di AM di situ gitu ngajakin. oh gitu. Nah, lu suruh buat nih. Suruh buat. Nah, kenapa alasannya kenapa lu harus buat ini? Harus buat yang namanya Dreambook. Dreambook tak? Dreambook ya. Nah, kenapa harus buat Dreambook gitu? Ya sama aja, maksudnya kan orang kalau nggak punya tujuan hidup ada pasti kan ngacir sana kemari, lu nggak fokus ke satu titik yang lu mau kejar. Ya make sense sih. Asal ada ini gitu ya, penghasilan gitu kan? Iya, 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 iya. Iya sih. Dan akhirnya kan memang kalau nggak ada tujuan, gue mah asal ngasilin aja deh. Ya akhirnya kebanyakannya nggak ada yang dituju dan Tuhan tidak merestui, akhirnya nggak capek gitu sih. Intinya kayak gitu. Nah, ini mah masukan sih kok. Iya, iya, iya. Kalau bisa sih lu juga masukin untuk proposal ke surga kok. Maksudnya proposal ke surga kan, lu pengen sesuatu nih. Iya. Nah, blessing banget lah usaha ini tuh istilahnya harus mengandalkan yang namanya mukjizat, gitu kan. Beda sama usaha pada umumnya. Makanya kan ini mengandalkan Tuhan banget sebenarnya. Nah, yang gue bilang pada saat gue meeting kan gue selalu ngomong kan, lu buat proposal ke surga nih. Iya, iya. Nah, entah gue nggak tahu berapa persennya. Ya mungkin lu bisa buat untuk disumbangin gitu loh. Iya, iya, iya. Ke mana lah sesuai kepercayaan lu gitu sih sebenarnya. Ya jadi kan Tuhan juga mendukung. Iya, iya, iya. Oh, gue ada bagiannya toh. Itulah kurang lebih kok. Itu mah saran sih. Iya, iya, iya. Gitu. Nah, gue pengen bahas satu hal lagi kok. Ini soal mimpi ya. Ya gue cuma pengen cerita satu hal. Dimana ya naon sih buat kayak beginian gitu kan. Apaan sih buat beginian gitu kan. Terus ya kadang kita mikir kan kayak anak kecil gitu kok kayak mimpi beginian. Gue kan udah gede gitu kan beginian. Ya sebenarnya sih mimpi ini dibuat biar kita itu ada acuan satu tujuan yang tadi. Terus yang kedua ya yang namanya mimpi gitu kayak mau kita berpikir bahwa oh gue mau ya kalau kita ngomongin nih mimpi soal mimpi, aduh gue pengen bunuh mimpi gue nih karena terlalu tinggi atau kayaknya nggak mungkin tercapai deh. Ya
sebenarnya satu hal sih kok yang nggak bisa kita bunuh itu adalah mimpi kita, Iya. gitu kan. Mau kita pukul dia nih, pukul mimpi kita nih sekeras apapun gitu ya, karena kayaknya nggak make sense banget nih mimpi gua gitu. Gua mau pukul gitu kan. Terus gua mau tinggalin deh mimpi gua sejauh yang gua bisa gitu kan. Kalau bisa sampai nggak gua lihat lagi deh mimpi gue gitu ya. Ya dia tetap ada di situ gitu Bang. Iya, iya, Nungguin sampai lu bisa gapai mimpi itu, intinya sih kayak gitu. Dan ya kalau kita kan yang namanya usia pasti the matter of time pasti tua gitu kan. Kita dikikis terus sama yang namanya umur. Nah, dan mimpi ini tuh kenapa sih kita setting sekarang? Karena mimpi itu akan tetap ada, dan ketika kita bangun dengan keadaan mungkin umur udah tua, mimpi itu tetap ada dan dia akan bangkit kembali dalam bentuk penyesalan sih kalau gue bilang gitu ya. Makanya gue pikir nggak ada salahnya kita setting sekarang. Nah, ya gue sih berpikir kalau kita punya mimpi, ya lu jadiin lah kok. Karena daripada itu bangun kembali dalam bentuk penyesalan gitu kan di kemudian hari, gitu sih kok. Ya, selamat buat buat Ko Sandi ya. Kalau mau gue bilang sih ini suatu langkah lah ya. Suatu langkah yang oke, dan gue berharap ini bisa menjadi ya titik di mana wah ini kecape gitu kayaknya kayak gitu sih kok. Siap. Ya udah, thank you udah luangin waktu untuk setting ini semua. Thank you kok. Thank you. Moga-moga cepat tercapai. Siap.